wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Nasiruddin MPDI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita semua dapat mengerjakan tugas filsafat ilmu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Baiklah, video pada kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Bapak Nasiruddin MPDI MSI. Baiklah, sebelum kita memulai videonya, perkenalkan nama saya Reta Setiawati dengan nomor induk mahasiswa 201100638. Saya mahasiswi dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Di sini saya akan meresensi buku Filsafat Ilmu. Judul buku Filsafat Ilmu dengan nama penulis Profesor Dr. Amsal Bahtiar MA. Ketebalan buku ini sekitar 266 halaman, edisi pertama, cetakan ke-11. Tahun terbit buku pada Januari 2012. Ukuran pada buku kurang lebih 13,5 dikali 20,5 cm dengan bahasa yang digunakan menggunakan bahasa Indonesia. Nama penerbit buku yaitu PT Grafindo Persada Jakarta dengan nomor ISBN 979 421 9932. Warna pada buku ini gradiasi antara warna putih, warna hitam, dengan warna hijau. Seperti yang bisa kita lihat, saya akan memaparkan sedikit mengenai biografi penulis. Jadi, Amsal Bahtiar ini lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 19 Desember tahun 1960. Tugas utamanya yaitu menjadi dosen pada Fakultas Usuluddin dan Filsafat di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Selain itu, beliau juga mengajar pada perguruan tinggi lain, seperti Perguruan Tinggi Universitas Islam 45, Unisma, Al-Aqidah, dan Perguruan Tinggi At-Tawalib Jakarta. Riwayat pendidikan mantan aktivis mahasiswa ini dimulai dari sekolah dasar yang tamat pada tahun 1972 dan melanjutkan ke Tawalib dan tamat pada tahun 1975. Setelah itu beliau melanjutkan ke Pondok Pesantren Gontor Ponorogo, Jawa Timur. Sebelum beliau memulai kuliah, untuk melanjutkan kuliah, beliau sudah menjadi tenaga dai di Sumber Agung Kinali, Sumatera Barat dari tahun 1980 sampai 1982. Setelah itu beliau melanjutkan kuliahnya di Fakultas Usuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sekarang diganti dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau mendapatkan gelar sarjana muda pada tahun 1985, mendapatkan gelar sarjana lengkap tahun 1987 dan mendapatkan gelar magister agama tahun 1993. Beliau mendapatkan gelar doktor pada tahun 1998 dan beliau mendapatkan pangkat guru besar pada tahun 2005. Nah, sekarang ini beliau itu menjabat sebagai pembantu rektor pada bidang administrasi umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelumnya, beliau itu pernah menjabat sebagai dekan pada Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk periode 2002 sampai 2006. Sebelumnya beliau itu menjabat sebagai asisten direktur pasca sarjana untuk periode 2000 sampai 2002. Kegiatan informal yang pernah beliau emban yaitu beliau pernah menjadi ketua 1 alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan menjadi sekretaris umum Yayasan Syahid UIN Jakarta. Adapun karya-karya yang telah diterbitkan oleh Profesor Dr. Amsal Bahtiar, yang pertama yaitu Metode Tauhid dengan judul Upaya Menjelaskan
Alam Metafisika yang diterbitkan di Jakarta dengan nama penerbit Pustaka Beta pada tahun 1989. Beliau juga menerbitkan buku yang berjudul Epistemologi Aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah di dalam Ilmu Kalam yang diterbitkan di Jakarta pada tahun 1995 dengan nama penerbit Antara. Beliau juga menerbitkan buku Filsafat Ilmu di Jakarta pada tahun 2004 dengan nama penerbit PT Raja Grafindo Persada. Beliau juga menerbitkan buku yang berjudul Gerakan Tarekat dan Tasawuf di Bandung dengan nama penerbit yaitu Pustaka Husna pada tahun 2004, diterbitkan oleh Profesor Dr. Amsal Bahtiar, yaitu berjudul Tarekat Qadariyah dalam Tarekat Mutabaroh yang diterbitkan di Jakarta dengan nama penerbit Prenada pada tahun 2004. Selanjutnya berjudul Pergaulatan Pemikiran dalam Filsafat Islam, perbandingan antara Al-Ghazali dengan Ibnu Rusyid yang diterbitkan di Jakarta dengan nama penerbit Pustaka Husna pada tahun 2005. Selanjutnya yaitu meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim dalam rangka mewujudkan masyarakat madani dalam masyarakat madani dengan nama penerbit Bina Cipta Insani pada tahun 2000. Baiklah, selanjutnya saya akan sedikit memaparkan sinopsis dari filsafat ilmu. Filsafat itu sendiri adalah induk dari semua ilmu, begitulah kata para filosof. Pada awalnya memang filsafat itu memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan ilmu. Karena ilmu itu hanya mencakup pada objek yang empiris saja, berbeda dengan filsafat yang mencakup pada objek yang empiris dan juga yang non-empiris. Tetapi dengan seiring perkembangannya, filsafat pun menjadi bagian dari ilmu itu sendiri. Filsafat terspesialisasikan yaitu dengan adanya filsafat agama, filsafat hukum, dan juga filsafat ilmu. Alasannya filsafat itu tidak bisa berada pada awang-awang saja, namun filsafat juga harus membimbing dari ilmu. Dengan perkembangannya yang semakin pesat, ilmu semakin jauh dari induknya, bahkan telah memunculkan arogansi dan kompartementalisasi antara bidang yang satu dengan bidang yang lainnya. Disinilah filsafat berperan, yaitu menyatukan visi keilmuan dari berbagai bidang. Ilmu sebagai kajian dari filsafat yang sangat krusial untuk dibahas. Pembahasan buku filsafat ini sangatlah penting bagi para mahasiswa, karena buku filsafat ini tuh memberikan tujuan supaya para mahasiswa itu lebih kreatif dan juga inovatif dalam berpikir sesuai dengan aturan-aturan ilmiah. Selain itu juga buku ini tuh memberikan supaya mahasiswa itu dapat memberikan spirit bagi perkembangan ilmu dan juga kemajuan ilmu, serta nilai-nilai moral seperti yang terkandung dalam buku ini, baik nilai ontologis, nilai epistemologis, dan nilai aksiologis. Buku ini juga memiliki tujuan supaya ilmu yang kita peroleh itu jauh dari mencukupi. Buku Filsafat Ilmu ini merupakan buku wajib bagi mahasiswa mata kuliah Filsafat Ilmu pada Fakultas Usuluddin dan Fakultas Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pokok pembahasan dalam buku Filsafat Ilmu ini mencakup mengenai sejarah perkembangan ilmu, objek, metode, tujuan ilmu, serta hakikat sumber pengetahuan dan kriteria kebenaran. Dan tidak lupa pembahasan ini mengenai sarana ilmiah. Buku ini merupakan kerjasama penerbitan buku-buku daras Fakultas Usuluddin dengan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan PT Raja Grafindo Persada. Adapun tujuan untuk meresensi buku ini yaitu supaya memberikan gambaran kepada para pembaca secara singkat mengenai hasil karya yang telah diresensi. Kita juga dapat mengetahui apa saja kelemahan dan kelebihan buku yang telah kita resensi. Kita juga dapat memberikan kritik maupun saran kepada pembaca terkait buku yang telah diresensi. Kita juga dapat memberikan pemahaman secara komprehensif kepada para pembaca mengenai hasil karya yang telah diresensi, serta kita juga dapat mengajak kepada para pembaca untuk mendiskusikan
hasil karya yang telah diresensi. Ya, di sini saya akan memaparkan isi resensi dari buku Filsafat Ilmu. Buku Filsafat Ilmu ini memiliki 6 bab pembahasan yang setiap babnya itu saling berkaitan dengan bab-bab yang lainnya. Adapun pokok pembahasan dari buku Filsafat Ilmu ini yaitu berkaitan dengan perkembangan ilmu dan teknologi, hakikat dan sumber pengetahuan, serta kriteria kebenaran. Selain itu, buku Filsafat Ilmu ini juga membahas mengenai objek, metode, dan juga tujuan dari ilmu. Buku Filsafat Ilmu ini membahas mengenai ruang lingkup filsafat. Jadi, filsafat sebagai proses berpikir yang secara sistematis dan juga radikal. Objek filsafat ini ada 2, yaitu objek material dan juga objek formal. Objek material filsafat ini mencakup segala yang ada, baik itu yang tampak, yaitu dunia empiris, maupun yang tidak tampak, yaitu alam metafisika. Dan ilmu juga memiliki 2 objek, yaitu objek material dan juga objek formal. Objek material ilmu itu berbeda dengan filsafat, karena objek material ilmu itu hanya mencakup yang tampak saja. Dan contohnya itu seperti tubuh manusia yang digunakan sebagai bahan penelitian, dan objek formalnya itu yaitu adalah metode yang digunakan untuk dapat memahami objek materialnya. Dalam cakupannya, objek filsafat itu lebih luas dibandingkan dengan ilmu. Bahkan secara historis, ilmu itu pada awalnya berasal dari kajian filsafat. Karena memang filsafatlah yang pertama kali memberikan pembahasan secara sistematis, rasional, dan juga logis. Selanjutnya, filsafat itu tidak hanya dipandang sebagai induk dan juga sumber ilmu. Akan tetapi, filsafat itu merupakan bagian dari ilmu itu sendiri yang telah mengalami spesialisasi, seperti dengan adanya filsafat agama, filsafat ilmu, dan juga filsafat hukum. Tugas dari filsafat itu sendiri yaitu menyatukan visi keilmuan supaya mencegah terjadinya bentrokan dalam berbagai kepentingan. Dalam sebab ini juga akan membahas mengenai pengertian filsafat ilmu, persamaan dan perbedaan filsafat dengan ilmu, dan juga tujuan dari filsafat ilmu. Filsafat adalah kajian secara mendalam mengenai dasar-dasar ilmu, sehingga filsafat ilmu itu perlu menjawab berbagai persoalan, yaitu persoalan ontologis, objek telaah, epistemologis, proses prosedur, dan juga aksiologis. Untuk apa? Dalam sebab ini juga sedikit menjelaskan mengenai apa saja persamaan dan juga perbedaan antara ilmu dan juga dengan filsafat. Sebab terakhir pada bab ini yaitu menjelaskan 5 tujuan dari filsafat ilmu, yang salah satunya yaitu memberikan penegasan bahwasannya sumber dan tujuan antara ilmu dan agama sama sekali tidak ada pertentangannya. Sebab kedua ini menjelaskan mengenai sejarah perkembangan ilmu. Yang pertama, membahas mengenai landasan ilmu pada masa Yunani. Periode filsafat Yunani ini merupakan periode yang sangat penting bagi sejarah perkembangan manusia, karena pada periode ini manusia yang awalnya berpikir secara mitosentris berubah menjadi logosentris. Filosof alam pertama yang membahas mengenai asal-usul alam yaitu Thales pada tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi. Beliau digelari sebagai bapak filsafat. Banyaknya tokoh filosof alam yang mengemukakan pendapatnya mengenai asal-usul dari alam. Namun pada masa ini, tokoh yang sangat berpengaruh yaitu Parmenides pada tahun 515 sampai 440 sebelum Masehi. Menurutnya, realitas itu merupakan kesatuan yang bersatu, tidak bergerak dan tidak berubah. Dia menegaskan juga bahwasanya yang ada itu ada. Inilah yang dimaksud dengan kebenaran. Maksudnya, alam itu tidak bergerak, tetap diam ke arah satu, yaitu ada, dan yang ada itu adalah satu. Gerak alam itu menurut Parmenides itu yaitu semu, sejatinya diam. Dengan adanya pandangan seperti ini sehingga muncullah prinsip panteisme.
Dalam masa filosof alam ini juga terdapat tokoh Pythagoras yang jasanya itu sangatlah besar dalam perkembangan ilmu, terutama ilmu pasti dan juga ilmu alam. Galileo juga menegaskan bahwasannya alam itu ditulis dengan menggunakan bahasa matematika. Dalam filsafat ilmu, matematika itu merupakan sarana ilmiah yang terpenting dan juga akurat. Setelah berakhirnya masa filosof alam ini, muncullah masa transisi. Banyak sekali para tokoh filosof alam yang mengemukakan pendapatnya mengenai penelitian terhadap manusia, namun yang memberikan pengaruh positif yaitu kaum sofis. Kaum sofis ini itu telah memberikan semangat untuk berpikir secara filsafat. Kaum sofis juga telah mengingatkan kepada para filosof bahwasannya yang menjadi persoalan pokok itu bukanlah alam, namun melainkan juga manusia. Dan juga para kaum sofis juga telah membangkitkan semangat jiwa humanisme. Puncak kejayaan filsafat Yunani berada pada masa Aristoteles tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Dia merupakan murid dari Plato. Dia adalah seorang filosof yang yang menemukan pemecahan persoalan-persoalan besar filsafat yang dipersatukannya dalam satu sistem, yaitu logika, matematika, fisika, dan metafisika. Logika Aristoteles itu berdasarkan dengan analisis bahasa Indonesia yaitu silogisme. Aristoteles juga yang pertama kali membagi filsafat dalam hal yang teoritis dan juga praktis. Pada sebab ini juga menjelaskan sejarah perkembangan ilmu yang dibagi dalam 3 periode, yaitu perkembangan ilmu zaman Islam, yang kedua kemajuan ilmu pada zaman Renaissance dan modern, serta kemajuan ilmu pada zaman kontemporer. Pada awalnya, perkembangan ilmu zaman Islam ini dimulai sejak adanya peristiwa fitnah Al-Kubra yang dipelopori oleh Abdullah bin Umar dan Abdullah ibnu Abbas. Kemajuan pesat yang mencapai puncaknya itu terjadi pada pemerintahan dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah. Salah satu pelopornya yaitu adalah Al-Mansur yang memerintahkan untuk menerjemahkan buku-buku filsafat ke dalam bahasa Arab. Perkembangan ilmu pada zaman kontemporer hampir meliputi seluruh bidang-bidang ilmu dan teknologi, ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, politik, dan juga hukum, dan ilmu-ilmu eksaksa seperti fisika, biologi, dan kimia, serta aplikasi-aplikasi yang terdapat pada bidang teknologi. Pada sebab ketiga ini menjelaskan mengenai pengetahuan dan ukuran kebenaran. Jadi ada salah satu pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan itu adalah kebenaran. Namun menurut John Dewey, bahwasannya dia itu tidak membedakan antara pengetahuan dan juga kebenaran. Dan juga beliau menyatakan bahwa pengetahuan itu harus benar. Apabila tidak benar, maka disebut dengan kontradiksi. Pengetahuan itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pengetahuan biasa, yang kedua pengetahuan terorganisasi dan sistematis, yang ketiga pengetahuan filsafat, dan yang keempat adalah pengetahuan agama. Secara teori, hakikat pengetahuan ini dibagi dalam 2 pandangan, yaitu idealisme dan realisme, serta dalam bab ini juga membahas mengenai sumber pengetahuan yang dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah empirisme melalui pengalaman, yang kedua rasionalisme melalui akal pikiran, yang ketiga adalah sumber pengetahuan tertinggi yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh nabi dan rasulnya, dan yang terakhir yaitu adalah intuisi, yaitu pemahaman hasil evolusi pengetahuan yang tertinggi. Hampir sama dengan insting, namun ada perbedaannya yaitu pada kesadarannya dan juga kebebasannya. Perkembangan intuisi ini membutuhkan suatu usaha. Dalam buku ini juga membahas mengenai ukuran kebenaran. Jadi berpikir itu merupakan kegiatan supaya mencapai pengetahuan yang benar. Sedangkan kegiatan berpikir itu adalah usaha yang dilakukan manusia supaya menghasilkan pengetahuan itu atau kriteria kebenaran. Ada juga yang dimaksud dengan kebenaran epistemologis, yaitu adalah kebenaran yang berkaitan dengan pengetahuan manusia. Dalam kebenaran epistemologis ini adapun teori-teorinya yaitu teori koherensi mengenai kebenaran, teori pragmatisme mengenai kebenaran, agama sebagai kebenaran, dan teori korespondensi.
Jadi dalam bab 4 ini membahas mengenai dasar-dasar ilmu, yaitu seperti ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Jadi ontologi ini berkaitan dengan hakikat, baik itu jasmani ataupun rohani. Sedangkan epistemologi ini berkaitan dengan hakikat dan ilmu pengetahuan. Jadi pengetahuan yang dimiliki manusia itu dapat diperoleh melalui akal atau alat indera yang lainnya. Berbicara mengenai ontologi, jadi terdapat beberapa pokok pemikiran, yaitu seperti monoisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, dan agnostitisme. Pengetahuan yang dimiliki manusia yang diperoleh melalui akal dan indera itu memiliki metode-metode tersendiri. Yang pertama yaitu metode induktif, menyimpulkan pernyataan-pernyataan. Yang kedua metode deduktif, yaitu menyimpulkan data-data empiris. Yang ketiga metode positivisme, yaitu metode yang berpangkal dari apa-apa yang telah diketahui. Yang keempat yaitu metode kontemplatif, yaitu adanya keterbatasan antara indera dan juga akal pikiran. Yang kelima adalah metode dialektif, yaitu adalah tanya jawab untuk mencari kejernihan filsafat. Aksiologi dalam bab ini itu merupakan kekeliruan dari epistemologi. Jadi ada beberapa penulis yang mendefinisikan pengertian dari aksiologi, itu adalah aksiologi itu juga dapat berupa teori tentang nilai. Ada juga yang berpendapat bahwa teori tentang nilai dari kegunaan ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya. Dan juga menurut Bremel, aksiologi ini dibagi jadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah tindakan moral, yang kedua adalah ekspresi keindahan, yang ketiga adalah kehidupan sosial dan politik. Baiklah, dalam bab yang kelima ini membahas mengenai sarana ilmiah dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan seperti matematika, bahasa, statistika, dan juga logika. Seseorang yang ingin memiliki pengetahuan yang luas juga harus memiliki bahasa yang baik. Matematika itu adalah serangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang ingin disampaikannya. Sedangkan statistika itu adalah sekumpulan metode yang digunakan untuk membuat keputusan yang bijaksana dalam keadaan yang tidak menentu. Sarana berpikir lainnya itu yaitu adalah logika. Logika ini adalah cara berpikir secara sistematis, valid, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Matematika ini memiliki peranan penting dalam berpikir secara deduktif, sedangkan statistika ini memiliki peranan penting dalam berpikir secara induktif. Jadi dalam buku Filsafat Ilmu ini juga menjelaskan adanya 7 aturan berpikir menurut aturan kebenaran, yaitu yang pertama mencintai kebenaran, yang kedua menyadari apa yang kita kerjakan, yang ketiga yaitu menyadari apa yang kita katakan, yang keempat yaitu adalah dapat membedakan hal yang sama namun tidak identik, yang kelima menyadari apakah penyebab kita membuat kesimpulan, yang keenam adalah mencintai definisi yang tepat, yang ketujuh yaitu menghindari dan mengidentifikasi kesalahan pemikiran. Berbicara mengenai sarana ilmiah, ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu sarana ilmiah itu merupakan ilmu, maksudnya sumber pengetahuan berdasarkan dengan metode ilmiah. Yang kedua, sarana ilmiah ini memiliki tujuan yaitu supaya dapat melakukan penelaahan dengan baik sesuai dengan metode ilmiah. Dapat ditarik kesimpulan, sarana ilmiah itu memiliki tujuan yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan metode ilmiah. Teknologi yang melanda manusia pada masa sekarang ini tuh ibarat manusia yang tinggal di samping kandang ayam. Mengapa dikatakan demikian? Karena saking asiknya manusia dengan teknologi sekarang ini tuh manusia itu tidak sadar bahwasanya teknologi itu berusaha untuk mewujudkan dirinya dari sebuah kebutuhan yang mendasar. Pada persoalan berikutnya itu berkaitan dengan krisis kemanusiaan karena kecenderungan ideologi dan gagasan yang tidak menentu. Jadi subbab terakhir dalam buku ini yaitu berkaitan membahas mengenai tantangan dan masa depan ilmu yang terbagi menjadi 2, yaitu adalah ilmu dan teknologi dan juga krisis kemanusiaan. Jadi pada awalnya memang adanya perkembangan ilmu dan teknologi ini supaya mempermudah kehidupan manusia. Namun pada kenyataannya seperti sekarang ini justru membuat keresahan dan ketakutan yang baru bagi kehidupan manusia. Dalam buku filsafat ini yaitu agama, ilmu,
ilmu dan masa depan manusia. Jadi agama dan ilmu ini memiliki beberapa perbedaan, namun dalam sisi tertentu memiliki persamaan. Jadi agama itu lebih mengedepankan nilai moralitas dan juga tradisi yang sudah ada. Jadi kesimpulan dalam buku filsafat ilmu ini yaitu adalah pokok pembahasan dalam buku filsafat ilmu itu berkaitan dengan sejarah perkembangan ilmu dan teknologi, hakikat dan sumber pengetahuan, serta kriteria kebenaran. Dan yang tidak kalah penting yaitu membahas mengenai sarana ilmiah. Buku filsafat ilmu ini dapat mendorong mahasiswa supaya lebih kreatif dan juga inovatif yang sesuai dengan aturan-aturan ilmiah. Selain itu, filsafat ilmu juga dapat memberikan spirit bagi perkembangan dan juga kemajuan ilmu serta nilai-nilai moral yang sesuai di dalam ilmu seperti tatanan ontologis, epistemologis, dan juga aksiologis. Jadi filsafat dalam buku ini membahas bahwa filsafat itu adalah induk dari semua ilmu. Namun dalam perkembangannya, filsafat ilmu ini menjadi bagian dari buku ilmu itu sendiri yang mengalami spesialisasi, seperti adanya filsafat agama, filsafat ilmu, dan filsafat hukum. Filsafat ilmu itu semakin jauh dari induknya, sehingga memunculkan arogansi dan kompartementalisme antara satu bidang ilmu dengan bidang ilmu lainnya. Filsafat ilmu ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Untuk itu, ketika kita melihat sesuatu itu kita tidak boleh menyimpulkan dari pemikiran kita sendiri. Masih banyak pemikiran-pemikiran lain yang menyimpulkan hal tersebut. Karena itu kita tidak boleh arogansi dalam sebuah disiplin ilmu. Karena ketika kita arogansi, maka kita itu termasuk orang yang kurang kreatif dan juga mudah merasa puas. Adapun kelebihan buku filsafat ilmu karangan Afzal Bahtiar MA yaitu adalah buku ini tuh disusun secara runtut sehingga memudahkan para pembaca, terutama bagi pembaca awal. Bahasa yang digunakan dalam buku ini juga menggunakan bahasa Indonesia sehingga mudah untuk dipahami. Selain itu juga buku ini sangat cocok untuk referensi perkuliahan. Buku ini juga sangat menarik dengan adanya gradasi warna. Semua kalangan juga dapat membaca buku ini, terutama ketika ingin memahami mengenai hakikat dan makna filsafat ilmu secara filosofis. Jadi kekurangan buku filsafat ilmu ini yaitu isi di dalam buku filsafat ilmu ini tuh banyaknya tulisan dan tidak adanya gambar sama sekali, sehingga membuat para pembaca itu malas untuk membaca, terutama bagi para pembaca awal. Selain itu juga kekurangan dalam buku ini tuh banyak penulisannya itu kalimatnya itu masih kurang efektif, kurang baku, dan tidak sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia. Sarannya dalam buku filsafat ilmu ini seharusnya tuh penulis memberikan gambar dalam isi buku filsafat ilmu ini karena supaya menarik para pembaca, dan karena buku filsafat ilmu ini tuh membahas mengenai dasar-dasar filsafat ilmu yang penting bagi kehidupan. Selain itu, penulis juga itu harus lebih teliti dalam proses penyuntingan. Demikian resensi buku filsafat ilmu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.